Assalamualaikum teman-teman. Ada satu pertanyaan teman kita menanyakan kepada kita, Bang, bagaimana kalau kita itu mengambil salah satu sumber hukum Islam saja? Kan sumber hukum Islam itu kan ada 4 tuh, Al-Quran, hadis, ijma sahabat, qiyas. Kita ambil satu aja, yang kita ambil yang lebih afdol tuh, Al-Quran. Gimana? Boleh nggak? Nah, maka pertanyaan ini bisa dijawab, tidak boleh mengambil sumber hukum Islam itu hanya Al-Quran saja. Kenapa? Ketika dia mengambil hanya Al-Quran saja, maka yang terjadi nanti kesalahpahaman dalam beribadah. Maka sampai menyebabkan nanti kesesatan. Nah, satu contoh nih. Contoh di dalam Al-Quran surah Toha ayat 14 itu dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inni anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Jadi di situ dijelaskan inni anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, kata Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa ana, tak ada Tuhan selain aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa'budni, maka sembahlah aku, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita ingin mengerjakan salat di dalam Al-Qur'an tidak ada ajaran atau tata cara bagaimana kita melakukan salat. Nah, yang ada tata cara sholat itu diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadisnya. Nah, ketika kita memakai Al-Quran saja, kita tidak temukan bagaimana tata cara sholat. Nah, inilah nanti terjadi kesesatan ketika dia memakai Al-Quran saja dalam contoh hal sholat ini tadi ya. Nah, kan dalam Al-Quran itu banyak perintah sholat. Aqimis sholah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bagaimana tata cara sholat? Kita harus melihat Nabi sholat. Di mana kita lihat Nabi sholat? Ya, di dalam hadis-hadis Nabi. Nabi SAW katakan, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Bagaimana kita melihat Nabi sholat? Banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan bagaimana tata cara Nabi sholat. Maka barulah kita bisa melaksanakan bagaimana sholat itu. Nah, ketika kita tidak mau memakai hadis, kita pakai Al-Quran saja, maka yang terjadi nanti bisa jadi kesesatan. Ada tuh sudah pernah kejadian diskusi teman dengan kita bahwa mereka melaksanakan sholat itu dengan cara mereka sendiri. Mereka tidak mau memakai hadis-hadis, tetapi mereka hanya memakai Al-Quran. Di situ kan dijelaskan tadi surah Toha ayat 14 itu bahwa wa aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah. Nah, mereka berasumsi sendiri kalau kita sholat, kalau kita mengerjakan sholat itu kan intinya untuk mengingat Allah. Berarti kalau kita sudah ingat Allah, berarti kita sudah sholat. Jadi cara mereka sholat itu seperti ini. Mengingat Allah saja, maka mereka sudah sholat. Inilah yang ajaran yang jadi sesat tuh. Nah, makanya kita itu tidak bisa mengambil sumber hukum itu hanya Al-Quran saja. Maka kita butuh hadis, butuh ijma, kemudian qiyas juga kita butuhkan. Maka jangan sampai kita mengambil sumber hukum itu hanya satu saja. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.